Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, semoga sehat-sehat ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematika pada bidang keuangan ya. Tapi kita akan fokuskan pembahasannya di kartu kredit dan present value. Oke, kita mulai saja ya. Untuk kartu kredit, ini saya ajak kalian melihat contoh. Tapi di sini mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ya, karena terus terang secara praktek saya tidak menggunakan kartu kredit, tapi saya akan coba jelaskan berdasarkan teori dan buku modeling ya yang saya baca. Jadi, yang pertama itu kartu kredit digunakan untuk misalkan suatu pembayaran ya, tapi pembayarannya itu oleh bank gitu. Ya, jadi kita punya dikasih limit nanti sama bank, kemudian kita bisa gunakan saldo atau balance tersebut ya, atau limit tersebut. Nah, tapi jangan lupa nanti ada tagihan misalkan yang datang ke rumah ya, atau yang datang ke kita. Nah, itu kita harus bayarkan sesuai dengan jumlah tagihan ditambah dengan bunga kalau ada bunga ya. Misalkan kalau ternyata dibayar lunas tanpa bunga ya nggak apa-apa, itu tergantung kebijakan bank ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan secara teori ya, jadi hanya di permukaan saja gitu. Dan ini bisa berubah gitu ya ininya dalam prakteknya ya. Oke, jadi hanya di permukaan, di secara modeling ini kurang lebih seperti ini ya gambaran umumnya. Oke, misalkan contoh 1, kita diberikan APR. APR itu annual percentage rate ya, atau rate, atau bisa disebut juga dengan bunga 15% ya. 15% ini karena tadi dia annual ya. Annual itu tahunan. Nah, kalau kartu kredit ini kita bagi dengan harian. Jadi yang 15% ini kita bagi dengan 365 sehingga perharinya sebetulnya kita udah kena bunga ya, atau rate sebesar 0,0411% ya. Nah, kemudian balance yang dikasih oleh bank ini $500. Nah, artinya dalam satu hari sebetulnya kalau bunganya ini berjalan ya, ini dikalikan ya. Jadi dalam satuan dolar ini kita punya bunga nih $0,21 ya, atau sebesar 21 sen per harinya. Nah, bahayanya gini, kalau misalkan kartu kredit nanti ketika ada tagihan kita tidak membayar lunas, maka bunga ini akan semakin menumpuk ya. Bayangkan dalam satu hari ini bertambah ya, jadi 521 gitu ya, 500,21 sen. Nah, bayangkan kalau dalam satu bulan misalkan kita tidak bayar lunas tagihan-tagihan tersebut, maka ini akan menumpuk ya gitu. Jadi di periode di periode berikutnya pasti limit kita memang banyak gitu ya. Nanti tagihan kita juga akan banyak. Begitu ya. Nah, ada dua ilustrasi yang harus saya sampaikan ke kalian. Jadi kalau misalkan kartu kredit itu biasanya satu periode. Satu periodenya 1 bulan ya. Gitu. Kalau di sini billing cycle, satu periode. Ya, di sini sebutnya billing cycle. Nah, ini 30 atau 31 hari ya, tergantung bulannya. Tapi biasanya di tanggal 20-an itu udah ada tagihan. Ya, tergantung kalau kita mulainya misalkan di awal bulan, kemudian berakhir periodenya di akhir bulan itu di tanggal 20-an dapat tagihan ya. Nah, maka nanti limit kita tuh tinggal berapa sih gitu. Nah, limit kita yang pertama ini dihitung dari balance yang belum terbayar. Jadi kan pilihannya bisa membayar lunas atau bisa hanya sebagian saja ya tagihannya dibayar. Nah, jadi ini tagihan yang belum terbayar ya, dari yang bill gitu, kemudian ditambah kan kita belanja ya, ditambah belanjaan kita nih kan harus dibayar juga ya. Kemudian dia akan berkurang kalau kita melakukan pembayaran. Bayar nih tagihannya ya gitu. Nah, yang kedua ini sebetulnya sama ya, yang tadi tapi dia ini previous daily balance tuh sama ya, unpaid balance ya, kemudian ditambah yang tadi dia finance charge dari balance, atau ini perhitungannya. Finance charge itu bunganya. Jadi bunganya nanti diikut sertakan ya, ditambah
tadi ya belanjaan kita, kemudian dikurangi minus tadi payment atau pembayaran tagihan. Ya. Oke, secara diagram, jadi grafiknya atau diagramnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita dikasih limit ya, dikasih limit oleh bank atau balance atau saldo. Nah, ini ada yang masuk yaitu bunga harian ya, ditambah yang sebelumnya ya, balance sebelumnya. Kemudian kalau kita belanja, kan berarti nambahin ya, penggunaan kartu kredit kita nambah nih. Nah, tapi akan berkurang kalau kita bayar. Ya, jadi ketika datang tagihan langsung bayar, misalkan langsung bayar lunas ya udah. Jadi nanti ininya habis balance-nya ya, nanti di bulan berikutnya ada yang baru lagi. Nah, secara matematis ini dimodelkan seperti ini. Ya. Jadi tadi balance yang sebelumnya atau yang belum terbayarkan, tagihan yang belum terbayarkan ditambah bunga dari tagihan yang belum terbayarkan, tambah belanjaan kita dikurangi dengan pembayaran, ya. Nah, ada dua pertanyaan yang biasanya kita bertanya-tanya nih kalau sebagai pengguna kartu kredit gitu ya. Berapa sih kelebihannya? Ya, ini finance charge atau kelebihan ini datangnya dari bunga. Kelebihan. Ya, yang harus kita bayar. Jadi kalau tadi dikasih balance 500, kalau kita nggak bayar semua, itu ya, misalnya kita nggak bayar lunas nih dari belanjaan kita, ya berarti nanti ada finance charge, ya, gitu. Ada kelebihan yang harus kita bayarkan juga. Dan yang kedua, berapa sih ya new balance atau limit di bulan berikutnya? Ya. Nah, karena gini, kalau misalkan tadi 500, kemudian di bulan itu kita tidak bayar lunas, misalkan baru setengahnya. Nah, kan masih ada utang nih, 2,5 ya. Nah, ditambah lagi yang bulan berikutnya, berarti kan tagihan kita makin besar. Gitu ya. Misalkan yang 500 tadi karena kepakai semua. Ya, kita berarti tagihannya sebesar 500 juga. Oke, di contoh 2 ini kita akan punya contoh yang lebih realistis ya, bagaimana penggunaan kartu kredit. Jadi bunganya dikasih sebesar segini, limitnya ini. Ya, ini nggak usah dibaca semua. Nah, ini dalam satu periode ya, atau kita sebut sebagai billing cycle ya. Jadi itu disebut satu periode kartu kredit ya. Satu periode kartu kredit ini 1 bulan. Ya, kalau dia mulainya dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 6 April. Ya, dengan penggunaan sebagai berikut. Tanggal 10 Maret kita belanja ke swalayan. Ya, tanggal 15-nya bensin. Di tanggal yang sama, tanggal 15 juga kita pakai dia di restoran. Ya, si kartunya. Tanggal 30-nya servis mobil. Dan di tanggal yang sama kita membuat pembayaran nih 100. Nah, kira-kira di sini kalian udah bertanya, ini dibayar lunas nggak sih? Padahal pembayaran pengeluaran segini. Nah, berarti artinya dia nggak bayar lunas. Ya, dia hanya bayar sebagiannya aja. Ya. Nah, setelah itu di tanggal 6 April nih, di deadline banget, dia ngeluarin lagi untuk alat-alat elektronik. Ya. Nah, contoh 2 ini akan saya simulasikan nanti di video selanjutnya, tapi kita akan lanjut dulu ya ke present value. Yang contoh ini disimpan dulu, oke? Nah, present value atau kita singkat saja ya PV, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mencapai jumlah uang yang diinginkan di masa mendatang. Ini uang yang dikeluarkan sekarang ya, saya kasih tambahan sekarang. Nah, jadi kalau misalkan ilustrasinya gini, kita mau nabung nih di bank A, di bank B, di bank C. Ya, di bank A rate-nya 5%, di bank B 6%, di bank C 7%. Nah, targetnya semuanya misalkan 1 tahun kemudian kita pengen dapat 1 juta lah ya. Nah, kira-kira kalau kalian sebagai nasabah, calon nasabah, kalian mau pilih bank mana? Apakah bank A, bank B, atau bank C? Ya. Nah,
kalau di sini kita lihat rate-nya, ini yang paling tinggi adalah Bank C. Maka sebetulnya dengan uang yang lebih sedikit, kita bisa mendapatkan 1 juta ini. Ya, maka Bank C lah yang terpilih ya. Nah, jadi kalau kita mau nabung 1 juta, sebetulnya nggak usah punya uang 1 juta. Ya, cukup misalkan dengan 900-an, 900 ribuan misalkan ya. 900 ribuan. Kemudian nanti untuk mencapai sejutanya ini dari yang rate ini. Ya, tapi karena ini rate-nya tinggi, pasti dia juga kelebihannya tinggi. Gitu ya. Nah, present value ini memberikan opsi atau pilihan untuk pembayaran yang terbaik ya, seperti tadi ya udah saya ilustrasikan. Nah, jenis-jenis present value ini ada 2 macam, yaitu PV yang pembayarannya teratur atau PV untuk pembayaran yang tidak teratur. Nah, contoh yang pembayaran teratur, jadi misalkan kita dapat 4% nih ya secara tahunan. Lalu kita akan pengennya nanti 500 di tahun ketiga ya, dari hari ini ya. Jadi 3 tahun kemudian kita pengen punya uang $500 dengan interest yang 4%. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih uang yang harus saya punya atau yang harus saya setor kalau 3 tahun kemudian pengen jadi 500 gitu. Apakah harus 500? Enggak juga kan? Nah, maka kita lihat nih. Ini kita pakai formula yang biasa. Ya, formula yang biasa. Kemudian tadi rate-nya kita masukin aja 0,04 ya. Tapi yang 500 tadi itu adalah B3 atau saldo di tahun ketiga. Ya, jadi di ruas kiri ini 500 dan di ruas kanan yang kita cari adalah B0. Ya, karena yang sekarang. Jadi sekarang kita harus nabung berapa sih gitu. Ya. Nah, dengan perhitungan aljabar ini biasa aja perhitungannya ya. Nah, maka cukup dengan nabung $444,5 ini di 3 tahun kemudian bisa dapat nih 500 ya. Sehingga nanti kelebihannya atau kekurangannya ya itu di cover oleh interest yang 4% tadi. Jadi kalau misalkan 500 dikurangi 444,5 itu ada sekitar 55,5 ya. Ini dari interest yang 4% tadi. Ya, jadi kita dapat segitu lumayan kan. Jadi nggak usah nabung $500. Nah, kemudian contoh 4, di sini kita mau punya ya, mau punya misalkan uang, tapi dalam 10 tahun kita bayarnya 400 per tahun. Jadi per tahun nabung 400. Ya. Nah, kemudian dalam 10 tahun uangnya berapa ya? Tapi ya tadi kita pengennya 400-nya ini diambil gitu ya. Diambil rutin per tahun, ini diambil 400 ya. 400 maaf. Oke. Nah, selanjutnya modelnya kita pakai yang stocking atau harvesting ya kalau yang di awal. Nah, ini jadi seperti ini formulanya. Rate-nya langsung kita masukin, tapi A-nya karena tadi kan diambil ya. Jadi yang A tadi diambil min 400 ya. Yang kita pengenkan kan B10 ya. Nah, B10-nya kita mau habis nih. Ya, jadi asumsinya gini, di tahun ke-10 tuh tabungannya pengen habis gitu, habis terambil ya. Tapi per tahun ngambilnya 400 rutin ya, interestnya ini 5% ya. Nah, maka kita langsung gunakan rumus yang tadi ya, B10 sama dengan
Yang ini 1 ditambah 0,05 ya. Kemudian tadi B0. Kemudian tadi ya yang ini dikurangi 400, dimasukin aja. Nah, sehingga B0-nya nanti ujung-ujungnya kita dapat 3088. Nah, logikanya kayak gini. Ini kan lebih kecil ya dari yang 4000. Jadi gini, kita tuh ngambilnya kan pengen 400 dalam 10 tahun ya, kali 10 tahun. Jadi harusnya uang yang ada di tabungan kita kan 4000. Tapi kita cukup nabung di awalnya 3088,7. Nah, ini kalau dikali 10 jadinya kan 30887. Betul ya? Nah, padahal kita mau rutin nih ngambilnya 400 per bulannya. Kan harusnya ada 4000, tapi ini sebetulnya uang kita yang setor ke banknya mah 3000-an gitu. Tapi kok bisa gitu sampai tahun ke-10 itu habis ditarik gitu semuanya. Ya 400 per tahun. Ini ya karena ada rate 5% dari bank. Jadi yang kurangnya ini kita setor ke banknya mah segini. Ya, dalam 10 tahun tuh setor ke bank cuma 30 ribuan. Nah, ini ditambahkan untuk jadi ke 4000 ini oleh rate gitu. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan tetap lebih kecil kan ya dari padahal kita nariknya rutin 400 gitu ya. Nah, untuk yang pembayaran tak teratur misalkan gini. Nah, kita inginkan nih di tahun pertama kita nariknya 100, di tahun kedua ini tahun pertama, kemudian di tahun ketiga ya 200 dan di tahun kelima 500. Nah, ini kan beda-beda ya yang ditariknya. Nah, berarti misalkan dengan rate yang sama nih 3%. Nah, berarti kita nggak bisa langsung pakai rumus yang ini ya, nggak bisa. Nah, kita bisanya pakai yang awal. Nah, ini yang misalkan yang tanpa masukan gitu ya, tanpa stocking atau tanpa harvesting kalau di populasi ya. Jadi pakai yang biasa kayak gini. Cuman kita akan nyatakan misalkan yang tadi ini B1 misalkan ya. Yang ini B2 dan yang 500 ini B3. Gitu. Ya. Nah, yang mau kita hitung kan B1 0, B2 0 ya, B3 0 karena sekarang harus bayar berapa. Nah, sehingga tadi dengan cara yang sama gitu ya, tinggal dimasuk-masukin aja. Ternyata B1 0 kita cukup segini di tahun pertama. Padahal tadi targetnya yang ini kan kita pengen berapa nariknya? 100 ya. Nah, kemudian di tahun kedua, nah cukup segini aja. Padahal tadi kita pengennya dia jadi 200. Dan di tahun ketiga, di tahun kelima, maaf, kita pengennya kan dinariknya 500. Bener nggak? Kita pengen punya uangnya 500 gitu ya, sehingga bisa ditarik nih 500 semuanya. Berarti kita cukup punya uang segini aja, 431. Ya. Nah, artinya kita jumlahkan nih uang kita yang masuk ke bank tuh berapa sih? Tinggal dijumlahin aja yang tadi ya, B10, B20 tambah B30 segini. Ya, dengan rate 3%. Padahal yang kita butuhin tadi berapa? 100 di tahun pertama, 200 di tahun ketiga, dan 500 di tahun kelima. Yang kita butuhin padahal sebetulnya 800. Ya, tapi kita cukup setor ke banknya segini aja. Ya, sesuai dengan tahun yang kita targetkan. Jadi tahun pertama segini, tahun ketiga segini, tahun kelima segini. Gitu ya. Nah, ini sisanya untuk mencapai 800 ini dari yang rate 3%. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau punya target, bisa nih kita hitung-hitung dulu ya. Gitu, harus nabung berapa sih gitu awalnya supaya nanti targetnya tetap terpenuhi. Oke. Nah, ini latihannya tolong dikerjakan ya. Nanti kita akan diskusi kalau misalkan ada yang tidak mengerti ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.